أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saya akan membahas tentang Ghazwah atau Perang Banu Mustalik, atau juga dikenal dengan nama Ghazwah Muraisi. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai kapan terjadinya perang ini. Menurut Ibnu Ishaq, At-Tabari, dan Ibnu Hisham, perang ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Sedangkan sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat dari Musa bin Uqbah yang menyebutkan bahwa perang ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Namun seorang ahli tafsir Bukhari, Allamah Ibnu Hajar Asqalani, telah menulis bahwa ini adalah kekeliruan penulis. Seharusnya tertulis tahun 5 Hijriah, bukan tahun 4 Hijriah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib juga telah melakukan penelitian berkenaan dengan perang ini dan menulis bahwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Karena perang ini terjadi terhadap salah satu cabang suku Khuza'ah yang disebut Banu Mustalik, maka ini disebut Perang Banu Mustalik. Suku ini tinggal di dekat sumur yang bernama Muraisi. Oleh karena itu, perang ini disebut juga dengan nama Perang Muraisi. Muraisi berjarak sekitar 116 mil dari Madinah. Banu Mustalik adalah sekutu Quraisy. Mereka berkumpul di kaki gunung bernama Habsyi yang terletak di dataran rendah Mekah dan berjanji bahwa mereka akan bersatu dan mendukung kaum Quraisy. Karena alasan inilah orang-orang tersebut dikenal sebagai Ahabish dan merupakan bagian dari tentara Quraisy selama perang Uhud. Salah satu latar belakang terjadinya perang ini adalah karena Banu Mustalik telah sedemikian rupa berani memusuhi Islam dan telah melampaui batas. Mereka mendapat bantuan dan dukungan penuh dari orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka telah ikut serta dalam perang Uhud melawan kaum muslim, maka mereka kini secara terang-terangan menyatakan permusuhan terhadap kaum muslim. Pemberontakan mereka kini telah semakin meningkat. Alasan kedua adalah jalur utama jalan dari arah Mekah tengah berada di bawah kendali Banu Mustalik. Mereka mempunyai kekuatan untuk menghentikan umat Islam dalam melakukan jual beli apapun di Mekah. Alasan ketiga dan yang paling penting adalah bahwa pemimpin Banu Mustalik, Haris bin Abi Darrar, telah menghasut sukunya dan juga orang-orang Arab lainnya untuk berperang melawan Rasulullah SAW. Dan ia mulai mengumpulkan pasukan dalam jarak 96 mil dari Mekah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib telah menulis dalam Sirat Khataman Nabiyyin, perlawanan kaum Quraisy mulai mengambil corak yang sangat berbahaya dari hari ke hari, dan melalui persekongkolan mereka telah menghasut banyak suku untuk menentang Islam. Namun, kini permusuhan mereka menimbulkan ancaman yang baru, yaitu suku-suku Hijaz yang selama ini
menjalin hubungan baik dengan kaum muslimin, kini mulai melakukan perlawanan, dan karena adanya hasutan dari kaum Quraisy. Dalam hal ini, Banu Mustalik, salah satu cabang dari suku Khuza'ah, mulai melakukan gerakan untuk melancarkan serangan terhadap Madinah. Pemimpin mereka, yaitu Haris bin Abi Darrar, berkeliling ke suku-suku lainnya di wilayah itu. Ketika berita tentang persiapan Banu Mustalik telah sampai kepada Rasulullah SAW, beliau mengutus Hazrat Buraidah bin Husayb Aslami untuk mencari informasi. Beliau berangkat dan menemukan mereka di sekitar sumur mereka. Orang-orang yang licik ini bukanlah satu-satunya yang ada di sana, melainkan mereka telah mengumpulkan suku-suku di sekitarnya supaya menjadi bagian dari pasukan mereka. Mereka bertanya kepada Hazrat Buraidah, "Siapa engkau?" Beliau menjawab, "Aku adalah dari antara kalian. Aku datang ke sini setelah mengetahui tentang pasukan ini." Melalui cara beliau yang cerdik ini, beliau dapat menilai secara menyeluruh seluruh persiapan perang mereka. Lalu beliau kembali memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW mengumpulkan umat Islam dan memberitahu mereka tentang pergerakan musuh. Rincian mengenai keberangkatan tentara Muslim adalah sebagai berikut. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Zaid bin Harisah sebagai wakil beliau di Madinah. Ibnu Hisham telah menyebutkan nama Hazrat Abu Zar Ghifari sebagai wakil atau pengganti beliau. Demikian juga ada riwayat tentang nama Hazrat Numailah bin Abdullah. Bagaimanapun, pasukan ini lantas bergerak. Pasukan Muslim terdiri dari 700 orang. Rasulullah SAW berangkat bersama pasukan Muslim dari Madinah pada hari Senin, tanggal 2 Sya'ban tahun 5 Hijriah, dan menuju ke arah Banu Mustalik. Di Perang Muraisi ini, Hazrat Mas'ud bin Hunaidah menjadi pemandu perjalanan. Dalam perang ini, umat Islam mempunyai total 30 ekor kuda. Kaum Muhajir mempunyai 10 ekor, yang nama-namanya adalah sebagai berikut: Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Utsman, Hazrat Ali, Hazrat Zubair, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Talha bin Ubaidillah, dan Hazrat Mikdad bin Amr. Dari kalangan Ansor, ada 20 orang sahabat yang tergabung dalam pasukan berkuda, yang mana 15 orang sahabat tertera namanya. Di antaranya adalah Hazrat Sa'ad bin Mu'az, Hazrat Usaid bin Huzair, Hazrat Abu Abbas bin Jabar, Hazrat Qatadah bin Nu'man, Hazrat Awaim bin Sa'idah, Hazrat Awam bin Adi, Hazrat Sa'ad bin Zaid, Hazrat Haris bin Hazmah, Hazrat Mu'az, Hazrat Abu Qatadah, Hazrat Ubay bin Ka'ab, Hazrat Hubab, Hazrat Ziyad bin Labid, Hazrat Farwah, dan Hazrat Mu'az bin Rifa. Alhasil, rincian lebih lanjut adalah telah disampaikan bahwa banyak orang-orang munafik juga yang berangkat bersama Nabi SAW. Sebelumnya, mereka belum pernah ikut dalam pertempuran apapun. Lalu mengapa mereka ikut? Tertera bahwa mereka tidak mempunyai keinginan untuk berjihad, namun mereka pergi untuk mencari rampasan perang jika mereka mendapatkan kemenangan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, ketika Rasulullah SAW menerima berita tentang hal ini, maka sebagai tindakan pencegahan, Nabi SAW mengutus seorang sahabat bernama Buraidah bin Husayb menuju Banu Mustalik untuk mengumpulkan informasi. Beliau menekankan agar segera kembali dengan menyampaikan informasi tentang keadaan yang sebenarnya. Ketika Hazrat Buraidah tiba,
ia melihat bahwa memang benar ada sekelompok besar orang yang hadir dan mereka bersiap untuk menyerang Madinah. Beliau segera kembali dan menyampaikan informasi ini kepada Nabi SAW. Sesuai kebiasaan Rasulullah, sebagai tindakan pencegahan, beliau SAW mengajak para sahabat untuk berangkat menuju tempat Banu Mustalik. Sejumlah besar sahabat bersiap untuk berangkat. Bahkan sekelompok besar orang-orang munafik yang sebelumnya tidak pernah datang dalam jumlah sebanyak itu pun berangkat. Rasulullah SAW mengangkat Hazrat Abu Zar, atau berdasarkan riwayat lain, Hazrat Zaid bin Harisah sebagai pengganti atau amir pengganti beliau di Madinah. Kemudian beliau SAW bergerak dari Madinah pada bulan Sya'ban 5 Hijriah, dan hanya ada 30 kuda dalam pasukan tersebut. Dan jumlah unta lebih banyak dari jumlah kuda. Kaum muslim melakukan perjalanan dengan kuda dan unta secara bergantian. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, di perjalanan, kaum muslim secara kebetulan menemukan seorang mata-mata dari orang-orang kafir. Dan kemudian mata-mata itu ditawan dan diserahkan kepada Nabi SAW. Setelah diselidiki, Rasulullah SAW pun yakin bahwa ia adalah seorang mata-mata. Kemudian beliau berusaha bertanya untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan orang-orang kafir, namun ia menolak untuk menjawab. Karena sikapnya yang mencurigakan, menurut hukum peperangan pada saat itu, Hazrat Umar pun lantas menghukum mati. Setelah itu, pasukan muslim terus bergerak maju. Ketika Banu Mustalik mengetahui kedatangan kaum muslim dalam waktu yang dekat dan menerima kabar bahwa mata-mata mereka telah terbunuh, mereka menjadi sangat ketakutan karena niat sebenarnya mereka adalah untuk menyerang Madinah secara tidak terduga. Namun karena kewaspadaan Nabi SAW, maka keadaan pun telah berbalik. Mereka menjadi sangat ketakutan, dan berkat kuasa ilahi, suku-suku lain yang bergabung dengan mereka pun menjadi sangat ketakutan, sehingga suku-suku tersebut meninggalkan mereka dan kembali ke rumah mereka. Bagi Banu Mustalik, kaum Quraisy telah begitu menghasut mereka dengan permusuhan, sehingga Banu Mustalik bertekad untuk memerangi tentara muslim dengan kekuatan yang penuh. Ketika Rasulullah SAW tiba di Muraisi, satu tenda didirikan untuk beliau. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha menyertai beliau SAW. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa Hazrat Ummu Salamah juga menyertai beliau. Allamah Ibnu Hajar menganggap bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan keikutsertaan Hazrat Ummu Salamah adalah lemah. Di dalam Sahih Bukhari tertera, Fakhoroja Samhi, yakni undianku telah keluar. Ini dapat menyimpulkan bahwa hanya Hazrat Aisyah radhiyallahu anha yang ikut serta dalam peperangan ini. Kemudian, mengenai apa slogan umat Islam dalam pertempuran ini, Ibnu Hisham telah menulis, slogan kaum muslim adalah Ya Mansur, Amit, Amit. Artinya adalah, wahai kalian yang diberi pertolongan, bawalah kematian, bawalah kematian. Hikmah dari penggunaan slogan tersebut adalah agar tidak ada lagi kerancuan antara kaum muslim dan siapa kaum kafir, dan agar kaum muslim dapat mengenali satu sama lain, bahkan dalam kegelapan malam. Rasulullah SAW mengatur barisan para sahabat dan memberikan bendera kaum muhajir kepada Hazrat Abu Bakar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa bendera tersebut diberikan kepada Hazrat Ammar bin Yasir. Bendera Ansar diberikan kepada Hazrat Sa'ad bin Ubadah. Beliau SAW memerintahkan Hazrat Umar untuk mengumumkan di antara orang-orang, yaitu mengumumkan di depan tentara musuh, wahai manusia, katakanlah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan lindungilah nyawa kalian dan harta kalian dengan perantaraan ini. Hazrat Umar melakukannya, namun orang-orang musyrik menolaknya. Kemudian terjadi hujan anak panah yang saling
bergantian hingga beberapa waktu. Seseorang dari kalangan musyrik menembakkan panahnya terlebih dahulu. Selanjutnya kaum muslim menembakkan panahnya. Beliau SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk menyerang. Mereka menyerang secara serempak. Tidak ada satupun orang musyrik yang bisa melarikan diri. 10 dari mereka dibunuh dan sisanya ditawan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis, ketika Rasulullah SAW sampai di Muraisi, yaitu dekat tempat Banu Mustalik berada, ini adalah tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah di dekat pantai. Beliau memerintahkan untuk mendirikan kemah. Setelah mengatur barisan dan memberi bendera, beliau memerintahkan Hazrat Umar untuk bergerak maju dan mengumumkan kepada Banu Mustalik bahwa sekarang pun, jika mereka menahan diri dari permusuhan mereka terhadap Islam dan menerima kepemimpinan Rasulullah SAW, maka mereka akan diberikan kedamaian. Mereka akan diberikan kedamaian jika mereka menerima kepemimpinan Rasulullah SAW. Lalu setelah itu, umat Islam pun akan kembali. Namun, mereka menolak dengan keras dan bersiap untuk berperang. Bahkan tertulis bahwa anak panah pertama yang dilepaskan adalah dari seorang suku mereka, yaitu Banu Mustalik. Ketika Rasulullah SAW menyaksikan penentangan dari mereka ini, beliau memerintahkan para sahabat untuk berperang juga. Selama beberapa waktu, kedua belah pihak saling membalas dengan anak panah. Dan beliau SAW memerintahkan para sahabat untuk mulai melancarkan serangan cepat. Akibat penyerangan yang tiba-tiba ini, orang-orang kafir pun kehilangan pijakannya. Kaum muslim mengepung mereka dengan cerdas, sehingga seluruh suku mereka menjadi terkepung. Dengan hanya 10 korban di kalangan kafir dan 1 di kalangan muslim, perang ini, yang bisa saja akan sangat berbahaya, telah berakhir. Sekarang saya juga ingin menyampaikan tentang seorang yang disyahidkan dan beberapa anggota yang wafat. Oleh karena itu, saya mempersingkat khutbah utama saya. Merujuk pada bulan Muharram yang sedang kita lalui saat ini, saya ingin menarik perhatian pada doa. Ada satu peristiwa yang sangat pilu tentang kezaliman dan kekerasan yang sangat melampaui batas. Cucu Rasulullah SAW dan anggota keluarga beliau lainnya telah disyahidkan. Akan tetapi, sangat memalukan bahwa umat muslim, alih-alih mengambil pelajaran, justru meneruskan kezaliman ini hingga kini. Di bulan Muharram, peperangan antara Syiah dan Sunni, serangan para teroris terus meningkat. Orang-orang di kedua belah pihak, mereka saling kehilangan nyawanya. Bahkan, fanatisme berlebihan dan keinginan untuk tujuan pribadi telah menyebabkan pertikaian di kalangan umat Islam. Bahkan sepanjang tahun, kita melihat kezaliman dan kekejaman yang dilakukan terhadap satu sama lain, yang dilakukan oleh para ulama, berbagai kelompok, dan juga pemerintah. Umat muslim tampaknya tidak mengambil pelajaran atau takut kepada Tuhan. Sesuai dengan janjinya, Allah Ta'ala telah mengutus Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk mengakhiri pertikaian ini. Namun mereka tidak bersedia menerima beliau. Mereka tidak mau melakukan baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Inilah satu-satunya cara untuk menyatukan dunia Islam dan yang dapat mengakhiri kekisruhan yang terjadi di kalangan umat Islam. Seandainya saja orang-orang ini mengerti, bagaimanapun juga, pada hari-hari ini, para Ahmadi harus menaruh perhatian pada doa dan juga salawat terhadap Nabi SAW.
Dan khususnya berdoalah demi persatuan dunia Islam. Kita harus berupaya untuk memperbaiki keadaan-keadaan kita dan membangun ikatan yang lebih kuat dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menurunkan taufik kepada kita semua untuk menjalankannya. Seperti yang saya sebutkan, saya akan menyampaikan rincian dari beberapa yang wafat, di antaranya adalah seorang syahid. Nama yang syahid adalah Buanja Mahmud Sahib dari Jemaat Taman Jaro di Togo. Pada tanggal 21 Juni, para teroris masuk ke rumah beliau dan mensyahidkan beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usia beliau adalah 64 tahun. Beliau meninggalkan 2 istri dan 14 anak. Nawid Naim Sahib yang berkhidmat sebagai mubalik menulis, Taman Jaro adalah sebuah jemaat yang terletak dekat dengan pusat kota di wilayah utara Togo dan dekat dengan perbatasan Burkina Faso. Buanja Mahmud Sahib adalah seorang awalin di jemaat ini. Beliau bekerja sebagai petani dan membangun rumah sementara di sana untuk tinggal selama musim hujan bersama keluarga beliau. Saat musim kemarau, beliau kembali ke desa yang jaraknya cukup jauh. Dan di musim hujan, beliau pulang kembali ke ladang beliau. Saat itu, beliau tengah tinggal di tempat beliau bertani. Ada 4 teroris yang masuk ke rumah beliau di jam 8 malam pada tanggal 21 Juni. Mereka menyalakan obor. Putra beliau yang berusia 14 tahun melihat cahaya tersebut, dan ketika ia pergi ke arah itu, ia melihat bahwa para teroris telah mengepung ayah beliau. Ia sangat takut dan lari. Para teroris kemudian meletakkan senjatanya di bawah dagu korban dan melepaskan tembakan yang menyebabkan peluru menembus hidung dan keluar di sisi lain. Beliau wafat seketika di lokasi kejadian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Para teroris kemudian meninggalkan rumah dan tidak melukai anggota keluarga beliau yang lain. Tampaknya target mereka adalah mensyahidkan beliau. Dan itulah sebabnya mereka datang. Setelah menerima berita kejadian ini, pihak militer pun datang. Pemerintah memiliki kendali yang sangat terbatas dan teroris telah mengambil alih sebagian besar wilayah. Pihak militer mengambil jenazah beliau dan setelah melakukan pemeriksaan di lingkungan setempat dan melakukan penyelidikan singkat, mereka mengembalikan jenazah beliau kepada keluarga. Imam Bailo Sahib, mubalik lokal dan juga mubalik awalin di sana menuturkan, almarhum termasuk di antara awalin yang berbaiat. Setelah baiat, beliau sholat secara dawam dan mengikuti semua acara jemaat. Beliau juga rutin membayar canda. Mubalik setempat, Jidama Tahir Sahib menuturkan, almarhum baiat di tahun 2007, segera setelah bulan Ramadan. Saat itu adalah musim hujan, dan persiapan sedang dilakukan untuk mempersiapkan lahan bercocok tanam. Beberapa orang di desa mulai mengejeknya dengan berkata, sekarang kamu sudah menjadi muslim. Apakah kamu akan berpuasa atau melakukan pekerjaan bertani? Karena kamu tidak akan bisa melakukan pekerjaan berat seperti ini pada saat berpuasa. Sementara kami akan mampu bekerja keras dan nanti hasil panen kamilah yang akan lebih baik. Mendengar hal ini beliau menjawab, saya telah menerima Islam dengan hati saya. Oleh karena itu saya pasti akan berpuasa dan bertani ini akan saya serahkan kepada Tuhan. Saya akan melakukan apa yang sanggup saya lakukan dan Allah pasti akan mengabulkan apa yang telah ditakdirkan bagi saya.
Lalu Allah pun bekerja sedemikian rupa di mana hujan berhenti dan tidak ada hujan sepanjang bulan Ramadan, sehingga beliau dengan tenang bisa berpuasa. Dan setelah Idul Fitri, hujan pun lantas turun. Sesuai dengan cara mereka bertani di daerah tersebut, penduduk desa pun kemudian pergi menuju ladang mereka. Dengan demikian Allah Ta'ala juga menghentikan orang-orang yang mengejek beliau untuk bekerja dan memberikan hambanya karunia untuk beribadah kepadanya. 4 tahun setelah berdirinya jemaat di sana, ada rencana dari pusat untuk membangun masjid. Kelompok non-Ahmadi berusaha keras untuk menyebarkan bahwa tidak perlu ada masjid untuk para Ahmadi dan mereka bisa sholat di masjid yang ada. Namun para Ahmadi bersikeras untuk membangun masjid. Setelah pembangunan masjid, setiap kali almarhum syahid berada di desa, beliau secara dawam sholat di masjid. Kakaknya yaitu Yakub Sahib menuturkan bahwa beliau sangat berhati lembut dan tidak pernah berharap buruk pada siapapun. Jika ada anggota keluarga yang mempunyai masalah, beliau segera menyelesaikan dengan baik. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan menurunkan karunia kepada anak keturunan beliau untuk meneruskan amal saleh beliau. Semoga Allah Ta'ala mengakhiri terorisme di daerah itu dan menciptakan kedamaian dan keamanan. Disebutkan bahwa keadaan ini adalah akibat dari pertikaian antara masyarakat mereka sendiri atau karena kekacauan yang diciptakan oleh kelompok muslim. Namun kenyataannya, hal ini adalah karena dukungan dari negara-negara besar yang menyulut api terorisme di negara-negara tersebut untuk tujuan mereka sendiri. Mereka lalu mengeluarkan pernyataan yang seolah mendukung terciptanya perdamaian dan bertindak seolah-olah bersimpati. Jika negara tersebut tidak mendukung kelompok-kelompok ini, mereka tidak akan bisa beroperasi. Terlebih lagi, orang-orang Islam itu tidak memikirkan akibat dari tindakan mereka. Karena ada beberapa kelompok dan politisi Muslim yang menjadi bagian dari organisasi teroris tersebut. Almarhum berikutnya adalah Tuan Rashid Ahmad Sahib yang pernah menjadi Muawin Nazir Umur Ammah. Beliau adalah putra Tuan Nur Hussein Sahib. Beliau meninggal baru-baru ini di usia 86 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lahir di Kadian dan menjadi Ahmadi sejak lahir. Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau melalui ayah beliau, Tuan Nur Hussein Sahib, yang mendapat karunia menerima Ahmadiyah dengan baiat di masa Khalifah kedua. Tuan Rashid Sahib memperoleh pendidikan awal di Kadian. Setelah Pakistan berdiri, beliau menyelesaikan ujian matrikulasi dan memulai pengkhidmatan di jemaat. Meskipun telah pensiun di tahun 1998, beliau terus berkhidmat hingga tahun 2021 saat kesehatan beliau memungkinkan. Total masa pengkhidmatan di jemaat adalah 65 tahun. Beliau memiliki keistimewaan yang tidak terhitung banyaknya. Beliau biasa selalu menyelesaikan tugas sehari-hari beliau. Beliau sangat setia kepada jemaat dan selain sangat bertanggung jawab, beliau juga selalu melaksanakan semua tugas jemaat dengan penuh kerahasiaan. Ketepatan waktu adalah keistimewaan beliau yang luar biasa. Beliau adalah seorang musi dan selalu membayar candah dengan dawam. Beliau selalu membayar candah tepat waktu. Beliau memperlakukan kerabat dengan penuh kecintaan. Beliau membantu siapa saja yang membutuhkan secara diam-diam. Beliau mencintai khilafat dan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan khilafat. Beliau mendapat karunia berkhidmat dari era Khalifah kedua hingga Khalifah kelima dan berkhidmat dengan kesetiaan yang besar. Beliau bekerja dengan senyap dan bekerja tanpa pamrih. Selama terjadi kerusuhan anti-jemaat di tahun 1974 dan 1984, beliau mendapat taufik untuk bertahan menghadapi permusuhan anti-jemaat. Di masa permusuhan anti-jemaat itu, di tahun 1974, polisi menangkap dan membawa beliau ke Faisal Abad dengan bis.
sekelompok penentang di Chiniot menyerang bis yang ditumpangi polisi. Polisi dan penjaga bis lainnya melarikan diri dan meninggalkan beliau. Bahkan polisi pun melarikan diri. Ia saat itu diborgol oleh polisi. Saat dalam keadaan ini, massa menikam beliau dengan belati dan melukai beliau dengan parah. Mukjizat pun terjadi dan beliau selamat. Beliau dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan. Setelah itu beliau dibawa ke penjara. Di masa cobaan ini, jari-jari beliau juga putus. Wajah beliau terluka dan sulit berbicara selama beberapa waktu. Meskipun demikian, Allah Ta'ala menyelamatkan nyawa beliau. Pada bulan September 1979, Hazrat Khalifatul Masih ketiga dan beberapa pengurus jemaat lainnya di Rabwah digugat ke meja hijau atas tuduhan yang tidak berdasar. Nama Rashid Ahmad Sahib juga ada di dalamnya, dan kasus tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada tahun 1987, Rashid Sahib digugat dalam kasus lain bersama dengan 3 pengurus jemaat lainnya di kantor polisi Rabwah, sehingga mereka harus melalui pengadilan selama bertahun-tahun. Putri beliau, Amatus Subur, menuturkan bahwa almarhum sangat perhatian dalam pemenuhan hukukul ibad dan juga disiplin dalam melakukan sholat berjamaah dan menganggap penderitaan orang lain sebagai penderitaan beliau sendiri. Dan seringkali beliau melepaskan hak beliau sendiri semata-mata demi mengakhiri suatu permasalahan. Lebih lanjut, putri beliau mengatakan bahwa setelah kewafatan ibu, saya memutuskan untuk pergi ke rumah beliau bersama anak-anak saya. Sesampainya di rumah ayah menasihati saya dengan mengatakan jika ingin tinggal di sini, nasihatilah anak-anak untuk disiplin dalam mengerjakan sholat berjamaah dan pastikan mereka akan ikut serta dalam berbagai kegiatan jemaat dan tidak akan keluar rumah ketika malam tiba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirat dan rahmat kepada almarhum serta meninggikan derajat beliau, dan semoga anak keturunan beliau meneruskan amal saleh beliau. Selanjutnya adalah almarhum Chaudhry Mutiur Rahman Sahib, Naib Nazir Umur Ammah, putra dari Chaudhry Ali Akbar Sahib yang belum lama ini wafat pada usia 99 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau adalah Ahmadi keturunan. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayahanda beliau, yaitu Chaudhry Ali Akbar Sahib yang baiat kepada Hazrat Khalifatul Masih kedua pada bulan Februari 1916. Setelah berdirinya Pakistan, ayah beliau yaitu Chaudhry Ali Akbar Sahib juga mendapat karunia untuk berkhidmat sebagai Naib Nazir Ta'lim. Chaudhry Mutiur Rahman Sahib mengenyam pendidikan dasar dari Qadian. Setelah berdirinya Pakistan, beliau menyelesaikan pendidikannya dan bergabung dengan Departemen Pendidikan. Setelah pensiun, beliau mempersembahkan diri beliau untuk berkhidmat di jemaat dan mendapat karunia berkhidmat sebagai Naib Nazir Umur Ammah selama lebih dari 25 tahun hingga akhir hayat. Beliau adalah sosok yang sangat pendiam dan pekerja keras. Beliau memiliki banyak istimewaan. Sejak usia dini, beliau bergabung dalam nizam al-wasiat. Beliau selalu berusaha melakukan penghitungan wasiat secara teratur. Beliau selalu tepat waktu, teratur mengerjakan sholat berjamaah, melunasi candah di awal waktu, dan senantiasa menonjol dalam menuntut ilmu. Beliau bersahaja dan ramah serta penyayang kepada semua orang. Jika terkadang ada sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau akan terlebih dahulu mengulurkan tangan untuk berdamai. Dalam urusan kantor, apapun tugas yang dipercayakan kepada beliau, beliau akan menyelesaikan secepatnya. Beliau sangat tidak menyukai menunda pekerjaan dan meneruskan sifat-sifat ini hingga akhir hayat. Almarhum selalu berpesan agar senantiasa menjalin hubungan dengan khilafat dan senantiasa taat kepada nizam jemaat, dan selalu menyampaikan hal tersebut kepada kerabat dekat beliau dan menasihatkan kepada anak-anak beliau
bahwa dalam ketaatan kepada khilafat terdapat keberkatan. Istri beliau juga telah meninggal beberapa tahun lalu. Beliau hanya mempunyai satu putri dan suaminya juga telah meninggal. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada beliau serta meninggikan derajat beliau. Almarhum juga adalah paman dari Chaudhry Ijazur Rahman Sahib yang sebelumnya adalah Sadar Ansarullah di Inggris. Selanjutnya adalah Nyonya Manzur Begum Sahibah, istri dari almarhum Mahmud Ahmad Batti Sahib dari Sargoda. Beliau adalah menantu Hazrat Chaudhry Ghulam Hussain Sahib, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui paman beliau, yaitu Tuan Chaudhry Ghulam Nabi Ulwi Sahib, dan paman beliau yaitu Chaudhry Atta Muhammad Ulwi Sahib. Kedua sesepuh ini baiat setelah mendengarkan perdebatan dari Cicawani. Ayah beliau menerima Ahmadiyah pada tahun 1935 setelah melakukan penelitian selama 3 tahun. Suami beliau dan juga putra beliau juga mendapat karunia untuk dipenjara di jalan Allah Ta'ala. Salah satu saudara almarhum, yaitu Nasir Ahmad Alwi Sahib, juga disyahidkan pada tahun 1991 di daerah Ur di Sindh. Almarhumah adalah seorang musiah dan meninggalkan 3 orang putri dan 7 orang putra. Salah satu putranya, yaitu Abid Mahmud Batti, adalah seorang wakaf zindagi dan mubalik yang saat ini menjabat sebagai prinsipal Jamiah Ahmadiyah dan Naib Amir Jemaat Tanzania. Beliau tidak bisa hadir dalam pemakaman ibu beliau karena sedang berada di medan pengkhidmatan. Qayyum Sahibah, mantan Sadr Lajnah, menuturkan bahwa saya mendapat kesempatan untuk berkhidmat selama 15 tahun sebagai Sadr Lajnah. Selama masa itu, saya memperhatikan banyak keistimewaan yang dimiliki oleh beliau. Beliau dawam puasa dan sholat, dawam menunaikan sholat 5 waktu, dan selama kaum ibu diizinkan untuk datang ke masjid, beliau biasa datang untuk sholat Jumat dan selalu duduk di saf pertama. Sekarang ini ada perbatasan dan kaum wanita tidak boleh sholat ke masjid meskipun untuk sholat Jumat atau sholat Idul Fitri. Doakan juga untuk mereka, semoga Allah Ta'ala mengasihi rakyat Pakistan. Beliau biasa menghadiri setiap acara jemaat. Di bulan Ramadan, beliau biasa mengerjakan sholat tarawih di masjid secara rutin. Beliau selalu berusaha mendekatkan anak keturunan beliau dengan masjid. Anak keturunan beliau diberikan tarbiyat dengan sangat baik dan beliau selalu mengajak anak-anak untuk berkhidmat di jemaat. Putra beliau, Kaisar Mahmud Batti, menulis bahwa beliau biasa membayar candah dari uang saku beliau sendiri. Beliau juga membayar candah wasiat dari tabungan. Kami mendesak beliau agar kami yang membayarkan hisa jaidatnya, namun beliau menolak mentah-mentah dengan mengatakan bahwa saya telah berwasiat di jalan Tuhan dan itu adalah hak saya. Beliau memiliki gairat kecintaan kepada agama. Pada tahun 1989, ketika situasi jemaat di daerah beliau menjadi sangat berbahaya dan musuh ingin membakar rumah para Ahmadi dan mengambil alih masjid, pada saat itu beliau mengatakan kepada suami beliau dan anak-anak, "Pergilah kalian ke masjid, saya yang akan menjaga rumah sendirian." Pada saat itu ayah, suami, dan anak-anak beliau ditangkap oleh polisi, namun beliau tidak sedemikian rupa mengkhawatirkan hal ini. Putra beliau menuturkan, beliau berdoa sepanjang malam dengan rintihan, "Ya Allah, berikanlah taufik kepada suami dan anak-anak saya untuk selalu teguh di dalam jemaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada beliau, serta memberikan taufik kepada putra beliau untuk meneruskan amal saleh beliau."
Selanjutnya adalah Tuan Master Saadat Ahmad Ashraf yang merupakan putra dari Tuan Khushi Muhammad Sahib, pengawal Hazrat Khalifatul Masih kedua. Beliau wafat baru-baru ini di usia 83 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selain istri, beliau meninggalkan 3 putra dan 3 putri. Salah satu putranya, Tuan Usman Ahmad Tal, adalah seorang guru di Sierra Leone yang tidak bisa menghadiri pemakaman beliau karena berada di medan pengkhidmatan. Tuan Usman Sahib menulis bahwa ayah saya berprofesi sebagai guru pada tahun 1963 sebagai jawaban atas gerakan yang dicanangkan oleh Hazrat Muslim Maud. Beliau hijrah ke Bashir Abad di Sindh dan berkhidmat untuk mengajar bahasa Arab di Ta'limul Islam High School di sana. Beliau mempunyai hubungan yang penuh kecintaan dengan Hazrat Maulana Ghulam Rasul Saib Raziki radhiyallahu anhu, dan Maulana Raziki Sahib menganggap ayah saya sebagai putranya. Beliau memperlakukan ayah saya dengan penuh kasih sayang. Raziki Sahib biasa meminta ayah saya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan pribadi beliau. Setiap kali seseorang memberikan hadiah uang kepada Maulana Raziki Sahib untuk tujuan didoakan, beliau selalu memanggil ayah saya untuk menyerahkan uang tersebut ke Daruz Ziyafat dan mengambil kwitansinya sebagai canda. Dikatakan bahwa suatu hari di musim panas, Maulana Raziki Sahib datang ke rumah dan mengetuk pintu. Ayah saya keluar dan bertanya kepada Maulwi Sahib, "Mengapa Tuan datang dalam cuaca panas yang seperti ini?" Dalam menjawab, Maulwi Sahib berkata kepada ayah saya, "Jika kamu membutuhkan uang, kenapa tidak mengatakan langsung kepada saya?" Jadi Hazrat Maulana Raziki Sahib lebih lanjut bersabda bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada saya bahwa Saadat, yaitu ayah saya, membutuhkan uang. Pergilah dan berikan dia uang. Lalu Hazrat Maulana Raziki Sahib mengeluarkan beberapa uang dari sakunya dan memberikan kepada ayah saya lalu pergi. Jadi demikianlah hubungan kedekatan beliau dengan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala sendirilah yang menyampaikan di hati seorang hamba yang saleh untuk pergi dan membantunya. Tingkat kesetiaan beliau kepada khilafat pun patut ditiru. Pak Mubalik yang juga putra beliau menuturkan bahwa dulu saya pernah mengambil cuti dan pergi ke Pakistan untuk menemui beliau. Setelah melihat keadaan beliau, saya mengatakan bahwa jika ayah setuju, saya akan meminta cuti tambahan. Mendengar hal itu, ayah saya berkata dengan sangat tegas untuk tidak memikirkan hal seperti itu di masa depan. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Khalifah telah menempatkanmu di depan. Tetaplah di sana dan berkhidmatlah dan lindungilah jemaat hingga nafas terakhirmu. Beliau selalu menasihati di perjalanan banyaklah membaca solawat dan juga la hawla wa la quwata illa billah. Beliau telah menulis sebuah kejadian yang mengacu pada Mubashir Gondal Sahib bahwa pada saat beliau sedang mengikuti ujian, makalah bahasa Arab saat itu cukup sulit dan ada beberapa hal di luar silabus, sehingga ayah saya mengatakan bahwa setelah beberapa waktu beliau mengambil kertas jawaban tambahan dan terus menulis. Setelah itu beliau terus mengambil lembar lagi dan lagi. Rekan-rekan menanyakan bahwa kertas lembar jawaban yang diberikan kepada kami belum terisi penuh. "Apa yang sedang kamu tulis?" Ayah saya menjawab bahwa saya menulis apa yang saya ingat. Setelah itu saya juga menulis 70 baris kasidah Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu Ya Aina Faidillahi wal Irfani, dengan tujuan supaya siapapun yang membacanya nanti setidaknya tabligh akan sampai kepadanya. Saya tidak tahu apakah saya akan lulus ujian atau tidak. Setidaknya dengan membaca kasidah tersebut, orang tersebut akan merasakan bahwa syair ini ditulis oleh seorang Ahmadi atau syair karya siapa ini. Lalu ia akan menyelidikinya. Dengan begitu pintu tabligh pun akan terbuka. Dan Allah Ta'ala pun menghendaki bahwa hanya 3 orang yang lulus ujian pada saat itu, dan ayah saya adalah salah satu di antaranya. Beliau mengatakan bahwa ini semata-mata karunia Allah dan berkat dari kasidah. Beliau selalu dawam dalam mengerjakan solat
sholat nafal dan juga puasa. Beliau sangat mencintai Al-Quran. Saya selalu mendengar beliau menilawatkan beberapa surat Al-Quran. Saya juga sering beliau mensenandungkan kasidah Hazrat Masih Maud alaihissalam. Seringkali saat membaca kasidah, air mata mengalir. Beliau banyak membaca karya Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau adalah seorang dai ilallah yang penuh semangat. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat, meninggikan derajat beliau, dan memberikan taufik kepada putra-putri beliau untuk meneruskan amal saleh beliau. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.